Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan khususnya bagi para peserta Jambore GTK tahun 2024 ini. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Pelindo 2, Kecamatan Kalianget, akan menuju ke Pulau Masalembu dengan kapal perintis Sabuk Nusantara 2 ini. Dengan sasaran SMP Negeri 1 Masalembu, yakni akan melakukan pendampingan awan penggerak yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Nah, mendengar kata Masalembu, kita diingatkan oleh peristiwa beberapa tahun yang lalu dengan tenggelamnya kapal Tampo Mas 2 di perairan Masalembu dengan menelan korban ratusan orang. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak hanya berpikir karena tugas, karena ini adalah satu-satunya jihad fisabilillah dalam dunia pendidikan. Artinya bahwa hidup dan mati ini bukan urusan kita, tapi urusan yang di sana. Manusia itu hanya bisa berikhtiar saja. Ini adalah sebuah kapal perintis milik Pemprov Jawa Timur yang melayani rute dari Surabaya, Masalembu, Keramaian, balik lagi ke Masalembu, kemudian ke Kaliangat, baru ke Kangian, dari Kangian ke Sapeken, dari Sapeken ke Tanjung Wangi, demikian juga sebaliknya. Saya akan menuju ke Pulau Masalembu, 12 jam perjalanan. Mari ikuti perjalanan saya. Setelah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Kalianget tadi pukul 8, saat ini pukul 2, jadi 6 jam perjalanan. Dan alhamdulillah mungkin berkat doa daripada para insan pendidikan, khususnya keluarga besar Dinas Pendidikan, cuaca pada siang ini atau hari ini, cuaca laut itu sangat normal. Pukul 9:04 sudah sandar di Pelabuhan Masalembu. Ini para penjemput dan penumpang yang akan turun, khususnya di Pelabuhan Masalembu, sangat berjubel sekali. Mengatasi kendala awan penggerak, apa sih sebenarnya kendalanya mengatasi kendala program awan penggerak ini, khususnya di Kepulauan Sapeken dan Masalembu? Tentu ini adalah menuju pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tentu saja kita harus berawal dari sebuah mimpi dulu. Karena sebuah kenyataan itu kalau tidak bermimpi, bagaimana menjadi kenyataan kalau kita tidak bermimpi? Nah, bermimpi itu pun melalui sebuah proses. Mengapa awan penggerak penting dilakukan? Lewat 10 menit, kapal Sabuk Nusantara sudah meninggalkan Pelabuhan Masalembu. Ke depan, Sanus 92 itu akan bersandar di Tanjung Perak, Surabaya, akan menuju ke Sumeneb. Sekarang sudah lewat di jembatan Suramadu. Sampai di rumah pukul 2.30. Jadi sekitar 24 jam perjalanan pulang dari Masalembu, Surabaya, dan sekarang sampai di Sumeneb di rumah. Dan besok lusa akan kembali lagi ke Sapeken untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menuju ke Pelabuhan Kalianget untuk menuju ke Sapeken dengan kapal KMP Hulalu dari Kalianget ke Kangian. 11 jam perjalanan, istirahat di Kangian dulu, nanti malam. Mudah-mudahan dalam perjalanan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Lindungilah perjalanan saya ya Allah menuju tempat tugas di Sapeken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pelindo 2, Pelabuhan Kalianget, akan menuju ke Kangian. Sebelum ke Sapeken, ke Kangian dengan KMP Monggiango Hulalu. Jadi 11 jam atau 12 jam perjalanan nanti sampai di Batugulu. Lah, ini para penumpang semuanya sudah pada berjubel, terlihat di belakang saya. Jadi kalau misalkan saya ke bagian kamar nanti beruntung, kalau tidak terpaksa saya harus tidur di luar bersama penumpang lainnya. Jadi saya dalam 11 jam perjalanan ke depan, yaitu menuju ke Kangian. Dari Kangian nanti diperkirakan pukul 8 tiba di Kangian, dan kita harus bermalam di pinggir-pinggir dermaga menunggu pagi hari. Setelah itu perjalanan darat 50 km
ke arah timur, yaitu di Pelabuhan Kayuaru, Kecamatan Kangayan. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan dalam perjalanan pagi ini cuaca bagus dan selalu mendapat lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan di kapal Monggi yang lalu, inilah kondisi para penumpang yang ya tidurnya seperti ini, keleleran. Dan ini pun penumpang yang kebetulan tidak kebagian kamar ya. Nah ini untuk menuju ke kapal yang besar. Jadi kita harus ikut ini dulu. Dalam beberapa menit lagi kita akan tiba di Pulau Sapeken. Ini saya menuju ke dermaga Pelabuhan Sapeken. Nah, untuk menuju ke pulau, antar pulau di Sapeken itu tidak hanya cukup dengan semangat, tapi diperlukan nyali yang tinggi serta kondisi fisik yang prima. Baik Masa Lembu maupun Sapeken dengan program awan penggerak. Nah, jadi harus bisa mencari celah-celah. Nah, untuk menghindari mobil natap ya, semangat berjuang di dunia pendidikan. Nah, ini kita memasuki sepertinya ada kendala. Lokasinya di Desa Sepanjang. Jadi satu-satunya sekolah yang berstatus negeri, yakni untuk tingkat SMP. Nah, kini saya akan memasuki SMP Negeri 3 Sapeken. Dengan usaha, proses usahanya, Bapak Ibu. Inilah guru-guru dari SMP 3 Sapeken menuju ke tempat tugas. Kemudian di belakang ini adalah Kepala SMP Negeri 3 Sapeken. Jadi di belakang saya dengan menggunakan angkutan seperti ini. Ini adalah sebuah sepeda motor yang dimodifikasi. Nah, jadi inilah para guru-guru SMP 3 Sapeken, khususnya yang ada di Pulau Sepanjang. Kita akan melakukan kegiatan pengimbasan. Jadi mulai dari kegiatan pengimbasan yang jelas tentang kurikulum merdeka, maupun juga akan mengadakan studi komparasi tentang program awan penggerak. Bagaimana hasil atau tindak lanjut dari refleksi 1. Karena beberapa minggu ke depan akan diadakan oleh BBGP Jawa Timur, yaitu tentang kegiatan pada refleksi kedua. Refleksi kedua ini adalah tujuannya untuk mengukur keberhasilan sejauh mana kegiatan refleksi 1 sudah dilaksanakan. Yang jelas para guru-guru ingin dilihat bagaimana keaktifan pada PMM-nya. Dan pagi ini saya akan menuju ke Pelabuhan Kalianget. Nah, sekarang ini kita lurus dengan Pulau Kangian. Ombaknya lumayan besar. Pulau Sepanjang sampai dengan pulau atau di Pelabuhan Kalianget memakan waktu sekitar antara 18 sampai dengan 19 jam. Nah, ini ombaknya cukup lumayan, guys, karena di sebelah selatan ini adalah berbatasan dengan Laut Bali. Ombaknya besar, maka dia nggak mampu